Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jarak 26 hari sebagai penentu ya, lokasi ibu kota Sriwijaya Empire dengan Minangatamuang. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Jadi admin sudah mempelajari kenapa beredar banyak versi tentang lokasi Sriwijaya ya, walaupun banyak versi tentang lokasi Minangatamuang, di mana sebenarnya mereka itu, dan ini berawal dari piagam atau prasasti Kedukan Bukit ya, yang merupakan piagam perjalanan yang sebagian orang bahkan menginterpretasikan ini sebagai piagam perjalanan gaib karena adanya kata-kata Sidayatra. Yang intinya, kalau pemirsa belum tahu, piagam atau prasasti Kedukan Bukit ini dia menceritakan tentang perjalanan Maharaja Sriwijaya Empire ya, Dapun Tahyang Srijaya Nasa, itu yang dari ibu kotanya menuju ke suatu daerah yang bernama Minangatamuang. Nah, inilah yang menjadi multi tafsir ya, karena memang baik ibu kotanya maupun di mana itu Minangatamuang sampai sekarang masih menjadi misteri. Tetapi para ahli, para profesor, para ahli sejarah maupun para pengamat sejarah sepakat bahwa lokasi dari ibu kota Sriwijaya ke Minangatamuang ini kurang lebih berjarak 26 hari ya, 26 hari perjalanan menggunakan kapal atau menggunakan perahu, sehingga mereka akhirnya dari angka 26 hari inilah timbul berbagai versi dengan di mana sebenarnya Minangatamuang itu dan di mana sebenarnya lokasi ibu kota Sriwijaya Empire tersebut ya. Dari jangankan kita sebagai pengamat atau sebagai konten kreator, ternyata para profesor-profesor dari mulai Slamet Mulyana, Nia Kurnia Solihat Irfan sampai juga profesor ahli sejarah Eropa dan Belanda, De Krom, De Kasparis dan lain sebagainya, itu masih bersilang pendapat secara sangat tajam mengenai lokasi Sriwijaya. Tetapi rata-rata mereka mendasarkan angka 26 hari ini untuk mengambil kesimpulannya. Walaupun memang akhirnya karena lokasi ibu kota kerajaan Sriwijaya Empire juga tidak jelas, dan lokasi Minangatamuang juga sampai sekarang masih misteri, sehingga mereka timbul dengan berbagai-bagai versinya ya, dari berbagai-bagai versi ya. Mari coba mungkin pemirsa bisa mengambil kesimpulan sendiri ya, dengan berdasarkan pengalaman ataupun pengamatan langsung di lapangan ya. Mari kita coba-coba telaah bagaimana perjalanan sebenarnya Maharaja Sriwijaya Dapun Tahyang Srijaya Nasa pada waktu itu, pada tahun 680-an Masehi ya, atau 660-an Masehi ya. Jadi sesuai dengan prasasti Kedukan Bukit ini, bahwa pada tanggal 11 bulan terang ya, Maharaja Sriwijaya Dapun Tahyang Srijaya Nasa naik perahu ya, itu ada di poin A ya. Kemudian pada tanggal 7 bulan terang ya, yaitu Jesta ya, Dapun Tahyang Srijaya Nasa berangkat dari Minangatamuang, dari
dari daerah yang bernama Minangatamuan dengan tentaranya. Ya. Kemudian tanggal, ini kronologinya ya, tanggal 5 bulan terang bulan Asada, ya, Maharaja Sriwijaya Dapuntahyang Srijaya Nasa datang dengan membuat kota atau membuat bangunan yang dalam hal ini Wanua ya, dinyatakan Wanua. Nah, berita pada poin A ya, seperti yang bisa saksikan pemirsa ya, tidak dinyatakan bahwa Dapuntahyang naik perahu diikuti oleh tentaranya. Berarti ini hanya naik perahu diikuti oleh pengawal kerajaan, oleh pas pampresnya raja saja, tidak diikuti oleh puluhan ribu tentaranya tersebut. Juga berita itu juga hanya menyatakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan naik perahu. Nah, jarak waktu poin A dengan B ya, Minangatamuan dengan ibu kota kerajaan Sriwijaya adalah 26 hari atau kurang lebih hampir 1 bulan ya. Sehingga inilah angka 26 hari inilah yang dijadikan patokan bagi para ahli untuk menentukan di mana lokasi Minangatamuan, di mana lokasi dari ibu kota kerajaan Sriwijaya Empire. Yang membuat berbeda-beda adalah ketika para ahli menetapkan ibu kotanya beda, otomatis lokasi Minangatamuannya juga akan beda karena berpatokan pada angka 26 hari ini gitu. Sehingga ini yang membuat akan terjadi beberapa perbedaan ya. Sekonyong-konyong pada poin B dinyatakan bahwa Dapuntahyang berangkat dengan membawa 20.000 tentara. Mengingat singkatnya jarak waktu antara berita A dan B yakni 26 hari saja, rupanya perjalanan Dapuntahyang tanggal 11 bulan terang bulan Waisakha itu langsung menuju ke Minangatamuan ya. Dengan kata lain, Dapuntahyang datang di Minangatamuan untuk menggabungkan diri dengan para tentara Sriwijaya yang berjumlah lebih kurang 20.000. Dari Minangatamuan ini Dapuntahyang menuju suatu tempat yang pada prasasti ini tidak terbaca seluruhnya untuk membangun kota baru atau Wanua. Nah, disinilah mungkin analisa dari perjalanan ini bisa mungkin pemirsa juga menyumbang saran ya, menyumbang analisa kira-kira mana nih yang cocok dengan perjalanan 26 hari ya. Mungkin perjalanan 26 hari dari ibu kota kerajaan Sriwijaya menuju ke Minangatamuan ini. Nah, yang kemudian merayakan kemenangan besar ya dari arak-arakan tentara Sriwijaya ini. Nah, ini masih merupakan teka-teki ya. Tapi secara umumnya para ahli mendasarkan analisa mereka dari angka 26 hari perjalanan dari ibu kota kerajaan ke tempat kemenangan para bala tentara Sriwijaya Empire di daerah yang dinamakan Minangatamuan ini. Nah, inilah mungkin pemirsa apabila ada masukan ya bisa ditinggalkan di kolom komentar ya, untuk secara kita bersama-sama menganalisa berarti di mana sebenarnya Minangatamuan tersebut dan di mana sebenarnya ibu kota kerajaan Sriwijaya Empire, yang keduanya berjarak antara titik A dan B ini berjarak
26 hari perjalanan menggunakan perahu. Nah, itu mungkin bisa dianalisa lebih lanjut ya. Dari berbagai ahli juga sudah menganalisa yang akhirnya mencapai satu kesimpulan dengan berbagai macam ragamnya. Tetapi mereka sepakat bahwa berbasic dari informasi yang didapatkan dari prasasti Kedukan Bukit ini, yaitu setelah dianalisa perjalanannya memakan waktu 26 hari perjalanan ya. Kalau saja kita bisa menemukan titik pasti di mana sebenarnya Minangatamuan tersebut berada, maka kita bisa cari radius di sekeliling Minangatamuan yang kira-kira berjarak 26 hari perjalanan. Dan perlu juga disurvei ya, perlu juga diteliti perjalanan 26 hari perjalanan menggunakan perahu ya, mungkin yang tanpa mesin dan tanpa alat-alat modern ya, hanya menggunakan layar. Perahu atau kapal ini bisa menempuh berapa kilometer, seperti itu ya. Perjalanan yang hampir sebulan ini bisa menempuh berapa kilometer ya. Ya jangan dibandingkan dengan kapal-kapal zaman sekarang ya, mungkin dengan 26 hari bisa ke berbagai benua ya. Nah, ini harus diteliti juga. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.